berkasih sayang terhadap orang lain. Itu juga bagian daripada kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah hobina sholat detik tahajud. Kita geus sarua. Bagian daripada sholawat itu sendiri. Coba yang selama ini kita pahami dan yang selama ini kita tahu, sholawatnya kan didinya Allah di malaikat berkata sholawat kumaha. Masa kos urang bukan manusia. Jadi malaikat dan Allah membacakan sholawat itu dalam bentuk yang lain. Contoh menurut pertolongan atau menyampaikan sesuatu di kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya ada sholawat, pembacaan sholawat. Masalah zikir darajat tadi, kunang kudu kos kitu karena zikir darajat ini bukan zohir sasarannya. Tapi sasaran daripada zikir darajat ini atau zikir la ilaha illallah ini untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam batin orang. Coba kuari baca di sekitar orang sakit pilek saeutik bae geus buru-buru ka dokter. Ieu saeutik bae geus ka dokter langsung bae. Begitu gini kan vitamin yang naonnya. Tapi dobana lamun geus boga penyakit teh mah pokok. Teu ingat ka kos kitu. Pasti lalai. Teu ngarasakan. Dia ngarasana bener bae. Makana kuari ulah merasa bener. Ya, buat pegangan kita, patokan kita. Tapi orang belajar benar, jadi dimotivasi diri orang kan, jeung belajar benar. Ulah ngerasa geus benar. Lamun geus ngerasa geus benar, batung geus hese. Jasa pang bener nambah. Mulai masalah akhirnya menggampangkan menyalahkan orang lain, gampang mengkafirkan orang lain, kafir dewe orang dilancekin ngucap sholawatan eta madanan sholawatan Gus Dur teh tah kos kitu lobana. Terus Allah berkata dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya salah satu iya Quran iya nu sering kurang didenge lamun diumum teh kan saencan dan zikir teh kan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali kan positif. Eta geus didinya geus dibedakeun afdhalu zikri pang utama zikir, pang abdol zikir annahu la ilaha illallah. Eta padahal orang sering ngadenge. Eta makan Quran ngomong. Lain hadis masih bisa dihitungkan. Biarpun kata orang ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, ada Sunan Daud segala macam berbagai macam, tetap baik, can nyaman. Sahih apa tidaknya. Tapi namun di Quran harus jelas, nggak bisa dikositukan deui. Quran harus jelas. Tapi banyak orang yang tidak biasa baik, malah kadang-kadang mah banyak yang mencibirkan rubahnya kos kieu mah. Bismillah tadi kan la ilaha zikir darajat. Nu metode ada tata caranya. Ya, ada sasarannya.
salah satunya kan zikrullah syifaul qulub, zikir ka Allah dia obatna hati. Orang penyakit geus kronis kagak sebenarnya namanya, makanya wajib orang kudu mendapatkan talqin zikir. Soalnya tidak diomenya, tidak nyaho. Soalnya geus naon teu rasa, asal bener bae. Tanu katilu yang disebut zikir darajat hasanah, yaitu zikir ismuzat, atau kita sering kalau lain apa zikir khafi. Ya, zikir ismuzat atau zikir khafi, dan itu maaf, jangan suka diucapkan melalui lisan. Kalau diucapkan melalui lisan seperti wanita dalam keadaan haid, kumaha teh coba lamun wanita dalam keadaan haid, teu meunang dijahakeun kan haram hukum. Iya kan? Seorang wanita haid membaca Quran haram kan hukumnya. Kemarin pagawean hati juga gawean lain lisan, lisan pagawean zikir dahar tadi la ilaha illallah. Ieu pagawean hati tah zikir nu katilu, zikir nu paripurna anu malaikat, jin, manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kamari kamu mau nah main takin nanti bah 7 tadi mau tidak kosong kene itu hobi kosong kene kumaha sih ini iya penting banget. Zikrullah kafiran qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, ieu keur naon bae ieu, keur nanggung keur dieu keur kegedengan air ini persan nonong keur nabi keur motor keur gawe keur lupakan pamajikan sekalipun silakan, dan itu bagus. Keur ngadan orang di WC beunah lain bagian sumut bagian hate ulah salah. Karena ternyata kan orang besi payah orang kerja di luar betul, besi payah orang kerja di jero WC. Ada mana orang semut? Masa di jero WC orang ngomong la ilaha illallah? Macam itu gitu mana? Mula lain. Makanya ilmu hebatnya itu tidak terkena dengan waktu dan tempat, bebasin, dan tidak ada yang mengetahui illallah kecuali Allah. Ayo mengatus baik ke rumah abg, ke ngaji, ke ngobrol, ke bercanda, ke nonton TV, hirupkeun dengan melalui orang kan jelema awal jelema biasa ge. Ayo bapak itu kaji melunya kertas bae, tapi isin teh meureunnya ieu bae atau kieu bae. Jeung isyarat doang. Jeung isyarat yang juga kana ieu. Kitu doang. Ya, isyarat dong yang ayo biasakan terus menerus, dan hati-hati zikir ismuzat atau zikir khafi pun di tarekat lain pun sama semua, cuma beda tata caranya. Inilah ini dalam bertawajud itu udah macam tatangkan jerringkeun urang mun bertawajud itu. Dalam zikir ismuzat, cuma naik kamari ayo mawatin ngomong kieu kamari tuh, terutama kanyalan tuh Pak Ketua Majelis tuh, lamun cenah urang aya nu dirasa gering, misalkan sakit kepala, telinga atau apa sakitnya kita rasakan ya, pas bagian zikir jahat misalkan orang nyerinan betul misalkan la ilaha illallah tujukan illallah nah kamu nyeri gitu. Itu salah satu metode juga. Kemarin ngomongnya begitu kan,
pas la ilaha illallah illa nade illallah tekankan kan nyeri urang namanya misalkan sakit mata sakit gigi misalkan tah tekankan bu urang la ilaha illallah nyeri asal Allah kan tekan kadinya kamu nyeri kita maksud kalau kuring teh urang naon di sakit tuh itu salah satu metode juga. Eta mah sah-sah saja bebas lain. Tapi lamun geus makomna lain kadinya mah kaji zikir biasa teh urang. Nek geuring deuk naon nya hati Allah gitu. Tapi kalau untuk masalah itu silakan bisa boleh. Tapi kalau memang makomnya dia dengan sendirinya selain darinya deuk geuring kajian malah alhamdulillah kan. Beda kan? Ayat Allah maka dalil lagi inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan itu ayat para wali orang yang sudah ahlullah maka kos gitu. Jenisnya ieu deuk dikumahkeun bagi mangki Allah ieu. Kan Allah mafa'alun lima yurid maha berkehendak hati yukeun wae eta. Aya geus paham kadinya mah. Tak tujuan zikir la ilaha illallah ini seperti itu. Tazkiyatun nafs membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam batin orang. Batin orang tiala mencenah ditingali dina ieu aya disebut latifah. Latifah ayat 7 ayat latifah qalbun, ayat latifah ruh, ayat latifah sir, ayat latifah khafi, ayat latifah akhfa tengah-tengah dia, ayat latifah nafsi nautiqah di tengah-tengah ya alis ya antara dua alis anu di luar latifatu qalam atau latifatu kulli jasad. Maksudnya kulli jasad ini yang di luar, latifah yang di luar yang melalui dari bawah kaki kita, kulit kita, kuku kita, bulu kaki kita sampai semua sampai ke atas. Itulah yang disebut namanya latifatu kulli jasad atau latifatu qalam. Maksudnya apa? Supaya mereka pun sama berzikir ke Allah. Mulai tulang sumsum, kulit, bulu, kabeh berzikir ke Allah. Makanya kelebihan zikir ismu zaman, sekali kita menzikirkan ismu sekali sama dengan membaca kalimat zikir la ilaha illallah 70 ya, kelebihan sama dengan membaca la ilaha illallah 70 kali. Zikir khafi luar biasa tadi ternyata. Yang mana zikir la ilaha illallah dia ayat sarana ayat tujuan. Makanya mulai ditarik di bawah busur lupa ka akhfa. Oke, lamun diterangkan ka jero deui aya warnana, di warna hijau tepatnya di Nabi Muhammad ke penyakit anu supaya leungit penyakit ke timbul anu gitu misalkan. Ke lupa deui lah kana sinauti kok jelema nu sok ngahayal kosong kieu we. Eta aya di nafsi nautiqah di kita. Pengalaman dari itu metode di dalam thariqah Naqsyabandiyah ya itu wajib menzikirkan ismu zat setiap latifah yang 7 itu. Mulai akhfa bacakan ismu zat 1000 kali, nafsi nautiqah 1000 kali, kulli jasad 1000 kali, latifatul ruh sir 1000 kali, elotiruh 1000 kali, latifatul khabis 1000, latifatul ruh 1000 kali, latifatul qalbu itu 5000 kali zikir ismu. Itu metodenya. Kuno ekos gitu. Itulah disebut tata cara talqin metode. Orang yang metode itu menghidupkan orang-orang yang sudah pernah melaksanakan tersebut ya berhasil. Makanya ditulislah tata cara metodenya seperti itu. Hasil pengalaman mereka.
itu nanti berbagai macam lagi, banyak lagi. Aya diurang kan kamari aya bahasan talqin latifah kemarin Mbak Asbani ya. Cuman mungkin nanti bulan depan ku hari kecengan heula ya. Soalnya kamari ketua majelis ini sebutnya gitu. Mana untuk lagi batu tahu lagi kosong kene. Ih, keputing udah dikerputing deh ieu terus bae. Masa kosong. Aing tadi aneh. Masa kosong gini. Kalau yang saya tahu nanti kalau sudah ditalqin latifah yang tujuh itu, ayo kita zikirkan terus. Biasa gini nih, mulai dari latifatul qalb terus dikirkan, dikris mujad nih, terus mulai iya ini kata Betul sih itu. olah dulu, terus langsung pindah Gerak sendiri dia. apa? Dia terus kalau sudah terasa penuh, pindahin lagi ke sini. Latifatul khofi nggak terus jika kerja bos minum pindahin lagi. Latifatul nggak sih minum pindahin lagi karena latifatul. Jika minum karena pindahin lagi. Nggak minum pindah lagi. Tak mulai rasakan di suku Semua seluruh badan. di kaki dulu, ke bulu-bulu kaki, ke kulit terus. Kita kos gitu kira tuh. Karena yang bersih sok nanya ke dia. Allah kan faiza sa'alaka ibadi. Mencoba kan gitu. Salah nanya tentang masalah aing di mana. Sesungguhnya kan ini komitmen Allah kan gitu. Sesungguhnya aku mah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Kan seperti itu. Makna kali Allah. Inti ngerasakan supaya tujuan supaya orang arif bisa melihat sekitar orang. Tadi ini supaya peka, timbul rasa. Tujuannya di situ. Lain tujuan aja adiguna, aing bisa itu lain. Nukos gitu makanya lebih jauh nih karena Allah sing hade. Nukos gitu jangan orang Islam non muslimun jarang kok hararepat sarati. Tapi bukan itu tujuannya. Lain kos gitu ya tahu. Itu mana plastik kakek itu. Justru gagah mana kos gitu ta. Nu peka dengan sekitar orang. Tujuan semua. Allah merintahkan dalam rukun Islam pun seperti itu. Tujuan naon eta supaya bersosial dengan masyarakat, supaya peka terhadap masyarakat. Makna puasa kos itu kene kan tujuannya ngarasakeun penderitaan orang lain seperti apa, lapar teh kos kumaha. Eta hikmah-hikmahna supaya peka orang. Kabeh itu tujuan ibadah supaya peka, supaya rumah tahu diri. Jadi kalau kita perhatikan orang semakin gagal ibadahnya, semakin gagal ibadahnya, tapi sikap kita lihat sikapnya semakin seperti itu, semakin arogan, semakin jauh, semakin kumacak aing paling benar, baca aya anu tujuannya lain kan? Allah. Tujuannya pas gitu berarti. Namun tujuan kalau Allah mau lain pas gitu. Soalnya zikir lain tadina orang sifat sok zolim kabatur, zolim kabatur, timbul sifat rahman, sifat kemubanian. Jadi kasih sayang baik kabatur, karunia baik kabatur. Tadina palitna kabina-bina, kikirna kabina-bina. Kebalikannya timbul pabarahan biasa, bagel biasa. Eta Buah zikir. mengarana berbuah tanaman orang. Namun selama gitu parah, kalau
setelah dia menggeluti begini malah semakin jauh, berarti saya salah. Berarti ada tujuan, ada keinginan. Namun keinginan murni ke Allah, emang hanya musuh Allah, insya Allah. Ya. Tadi terus cak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cak Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini kata Nabi ya. Ini hadis Nabi. Yang paling utama apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Ini ucapan Nabi. Jadi inilah kalimat anu paling utama. Tujuannya maksudnya bukan aku orang paling gagah lain. Tadi orang bisa peka terhadap sekitar kita, peka dengan keluarga kita. Kan udah beli kuantikum ahlikum, nah jaga orang. Lamun kurang diri semakin arogan, semakin pangheueun bae, berarti aya anu salah. Deui jak Nabi, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Memang kalau dilihat dari segi kalimat dakhalal jannah, dakhala itu bil mati, berarti kan asupna geus asup belum cak bahasa itu. Uwis mati lagi. Memang melebu. Lain ke asup, kalau ke asup kita kalimat fil mudhari. Ieu mah geus asup karena surga. Tapi di dia khalisan mukhlisan. Jeung cak urang pribadi tadi balik deui. Lain sekedar ucapan la ilaha illallah tos kitu doang, tapi kita bisa memaknainya. Ulahna urang jelema budak ketik bisa la ilaha illallah. Manuk bae bisaeun. Dilatih ku urang. Nah ini urang ieu. Sana tuh bisa, dikawin bisa, makhluk baik bisa, binatang, makhluk beo, iya kan? Tapi bukan itu, tapi maknanya, makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kadang-kadang dari pas kita diri seseorang yang sudah seperti itu berbangga diri, nggak perasaan yang itu. Contoh, kalau orang nyontoh ke guru mursyid orang, Syekh Sohibul Fadajul Arifin, umah contohnya tuh orang-orang yang sudah seperti itu, sudah al-arifillah, bisa memberikan manfaat untuk semuanya, baik itu muslim ataupun non muslim. Contoh, irigasi yang abang tembus takun gunung maupun gunung, jangan takun cai irigasi jeung kakabehan. Itu salah satu contohnya. Di situ orang petani pun mungkin ada yang non muslim, tapi apa tidak melihat begitu? Siapapun silahkan. Tuh contoh. Ulah nggak gampang mulai lalu gitu dong, lain tipe ayah aplikasinya. Orang yang tadi balik dari binatang kayak gitu sangat makhluk ya, tapi pemanaan orang hasil kalimat la ilaha illallah ulah hasilnya kayak sekedar la ilaha illallah itu doang. Memang itu metode atau cara untuk menghasilkan kan seperti tadi. Cuma jangan vakum di sini,
itu. Apalagi kalau sudah membahas masalah hal-hal yang kata orang katanya baik, nggak sebelum banyak kali boro-boro ngeliat tempat yang bantu hal yang juga sorangan, apalagi disangkut masalah keturunan ndek boro-boro urang ndek muhasabah zikir la ilaha illallah tadi muhasabah jeung ngahisab diri urang aing sapoe tadi geus ngelakukeun naon bae tah kitu maksudna. Apakah dari sumut aing nyakiti orang, perkataan aing tadi nyakitin orang apa henteu, langkah aing tadi pas bener apa henteu bakal itu tak kudu kadinya muhasabah urang. Jeung lamun cenah ieu kualikan kategorina lamun cak bahasa itu kan kudu nama ya ayyuhas salik. Urang teh sebagai salik nu ngagaweanana. Suluh pagaweana. Ieu urang salik ieu. Makanya dari kita bidayatus salikin jeung urang pegangan ini. Cak Nabi dalam hadis lain junjungan kita itu berkata, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu kumpul di padang mahsyar. Ia salah satu hadis Nabi kene. Cuman orang masuk adeng yang hari bangkoma syab lo qadir. Bangkoma seberapa ya kan? Cak Tuhan syaikan murid aingnya kajennya di masyri. Aing aya di maghrib kabuka auratna. Kabuka kagorengan ditutupan bae. Lamun nasuk neraka aing ngajagaan di pintu neraka sampai benar-benar murid aing di neraka. Sampai kos gitu. Jadi orang pikiran teh ya, ada yang bertanggung jawab sampai yaumil kiamat. Di alam akhirat seperti itu. Tah didinya anu boga sanad bagus gitu. Anu bertanggung jawab. Makanya orang hayu hadan. Tujuan orang zikir la ilaha teh jeung hadian perilaku orang, tingkah laku orang, hate orang termasuk. Ulah nyinyir we ka batu. Hate urang beneran poe. Jeung ulah sampai langsung gampang kapancing marah. Kunaon beusina. Lamun urang kapancing marah teu beda urang rantai dimulai Allah ka kanjeng Nabi Muhammad sampai ka diri urang. Rantena goyang urang ngamuk beusina marah lah kalau makana sing hati hati-hati. Jaga mulutmu, jaga hatimu. Ini penting. Ya, ulah gampang marah. Soalnya lamun marah teh kan simbolna panas. Lamun geus urang terpancing dengan emosi panas, geus poe tah. Geus teu neuleuh hal baik dan buruk lagi. Timbul sifat gagah nanti diri aing. Itulah kayak geus itu timbul akarat di tunggangan ku setan. Mana sing ade marah teh. Nih di sini kita dalam bahasa kumpulan toriko maka di ilan disebut toriko Qadiriyah. Qadiriyah itu nisbat kepada nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Qadiriyah Abdul Qadir Jailani. Di luar pun ada nisbat kepada Syekh Ahmad Rifai, toriko Rifaiyah. Ada Syaqariyah, masing-masingnya banyak berbagai macam. Di sini semua sama.
Jangan merasa ini orang nu paling luhur, nu paling gagah, nggak boleh. Tenang, ya. Namun kos itu kudu belajar dari di mana tuh saya jika tapi kos itu merasa dari batu, justru harus nampol ini rendah dari batu. Kajian tuh. Dawuhan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala law jaa qailu la ilaha illallah muqrabil ardi dzunuban ghafarallahu lahu dzalik. Jika ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara benar, meskipun ia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampuni Allah dosanya itu. Ini jangan Nabi ya. Kita silahkan percaya, silahkan, tidak apa-apa. Kunaon? Karena kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang saya nyaring hadis begini kan hese kain cap urang korin terkenal soal korin dia termasuk hadis sohe kabeh belum tentu juga, ternyata banyak yang sudah disortir pun masih ada katanya, karena kebanyakan untuk kepentingan pribadi. Kos mulai contoh obat-obatan, misalkan terong, Nabi pernah ngomong terong gieu supaya nang tujuannya supaya laku dagangan, ulah salah. Enak ulama tidak berkompeten di bidang itu, sekelas hadis pun seperti itu. Masih banyak yang harus diituin lagi. Cuman orang terus nurut baik, orang kan lain makom bukan kapasitas. Dah sakitna kurang keakalan kehatian kurang geus kuari nu deukeut bae kan cenah ge cek Allah al ulama warasatul anbiya. Deukeut bae ulama apalagi guru mursyid urang geus urang pusing-pusing tinggal ngilukeun doang gampang tuh jalanin. Pegangan sudah ada semua di Tambi, udah ada untuk pegangan hidup sehari-hari kita dalam bersikap terhadap yang lebih tinggi, yang sejajar di bawah kita, terhadap fakir miskin, geus aya kabeh. Terhadap negara pun sudah diatur. Tahun 56 sudah diatur semua tentang kebangsaan. Memang kalau dalam Al-Quran kan ada Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul mutlak, ya, hukumnya mutlak panjang usul pokoknya. Jadi tidak ada tawar menawar dari namun wa ulil amri minkum muqayyad, kudu persyaratan dari apa persyaratannya? Selama pemerintah itu bisa berbuat adil terhadap masyarakatnya, bisa mengayomi masyarakatnya, wahid urang taat. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan itu, kurangi dengan muqayyad bukan. Dan mutlak. Kalau aku mati Rasul mutlak bukan. Kalau menawar deui. Itu keun ya. Kalau menawari amri minkum muqayyad. Muqayyad itu harus ada persyaratan, memenuhi syaratnya. Kalau persyaratan yang terpenuhi, wajib orang kudu taat tuh, ya. Waduh, ya, IQ mau kepala saya. Ya minimal 4 jam 10. Terus sih beri, saya juga bisa 10. Maksudnya yang buka iya, karena mulai kamari kan, nang 10 dah, dan dibayar tak lain.
Bertahap aja. Dikit-dikit udah banyak biar masuk. Dikit-dikit. Inna Allah Ta'ala harrama 'ala nar wallahu a'lam bishawab. Belum. Udah. Tidak. Baik, semangat amat loh. Laju baik. Anda ngopi ya, Pak. Iya orang satu dengan iya masalah di kitab Bidayatus Saliki itu depan pegangan oke jadi orang ini sebenarnya ya Allah siapa lamun kurang dibahas ini luar biasa nak gunaun di tempat selain Surya Raya maaf bukan saya mengagungkan Surya Raya lebih daripada yang lain tapi memang kenyataan kos itu etalah arifna abah sampai kos gina baik coba diatur di pegangan orang hanya orang sekedar menjalankan kos itu baik diatur kurang kalau di tempat kau yang itu maaf nggak ada seperti ini makanya TGN Surya Raya ataupun di luar toriko yang lain Nggak denger dia. Nggak dikopisain tolong. tidak ada lagi yang dilembagakan ya yang dilembagakan seperti Surya Raya makanya raih yang benar pegang erat-erat pegang ulah untuk harus lalu mencakal gigit kubi geraham kuat pikiran mah mantru tuh bisa terkuat geraham kurang pegang kos itu jadi ibaratnya kos itu kuhong saya tunduk apalagi saya pengalaman sudah di mana-mana tidak ada yang seperti ini tidak ada yang seperti ini makanya kebanggaan tersendiri untuk diri saya pribadi ternyata saking bijak Allah kos itu persyaratan naon yang tapi hiji asal daya doang mangga asal daya doang mangga ajarankeun di abang mangsakan keluar lobakeun zikir bau saurang kieu gitu lobakeun zikir orang pemegatan ya lobakeun zikir gitu mah lobakeun zikir emang lobana zikir cak Allah sama lobana zikir sama lobana Allah boleh kos gitu tuh jawaban simpel mau siapapun dari tukang beca sampai kelas profesor sarua bae ilmuna ku hari mah tinggal gitu tergantung orang nah daek kapan teh lamun daek urang di situ nah kos gitu lamun daek kos di tempat tergantung orang tergantung diri kamu. Wah sekelas PU tukang kerja kos gitu, sekelas menjadi presiden kos gitu, pasti berapa? Nah ini juga coba zikir dahar, zikir, ngopi, mantas dahar, Ngopi. atau itu dipakai. Tinggal balik tiga diri urang, nah aingnya insya Allah. Lamun dina ngangan gitu apa zikirna tuh kos kamar aing ngerti bae kanya teh. Zikir si kencang si tarik gini. Ieu masih gini. Semua asup. Kan kita ieu kan borba syadidah. Gemukan bener-bener digebuk urang tayak bener-bener. Dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Gitu maksudnya supaya timbul supaya sadar diri. Semakin kita orang zikir semakin mencerang ya. Justru pikiran anak
makanya kan temenang dibuka mata kan dibuka mata hukumna kerzikir urang ilah buka mata atau ulang deh kenal sih tinggi deh zikir sudah lain masih itu zikir dibuka supaya bagus tujuannya kalau dibuka mata urang dan gitu pada dizikir lo gitu jauh asal amat ya itu kayak gitu cokot gua sih di samping kayak gitu tapi aku mau lihat sebut nama lain hero hati nama kacau banget maka tujuannya diberengkan ke mata supaya bisa Khusyuk, fokus. sumut ngucapkan la ilaha illallah hati ngucapkan zikir ismuzat sumut ngucapkan eta ya hati zikir terus jangan bisa atuh semua apa cara supaya gitu tujuannya imam berzikir ulah berzikir kena sholat baik tahan ingat tanam guru makan karena sholat makan zikir ingat kan ini malah awal lagi air zohirna ngaruh kiblat bener zohirna hatena itu tapi hatena kiblat sama mana sial tadi jadi rokok yang di poin ngilikan banget tadi kan gitu kan bersolat ingat nama jadi salah mana metode sanjan orang bersolat ya ayo hirupkeun heula ieu ya zikir ismuzat terus mulai hirup karena sorry Allah takbiratul ihram ngopi tuh geus takbiratul ihram Allahu akbar gede ke orang terus baik orang ismuzat terus gede ke orang terus baik orang macam Fatihah gitu. Nah itu terus baik. Kan banyak metode cara mencapai kekhusyuan kan berubah ya kan. Aing ngomong jadi orang macam Fatihah, macam Bismillah diartikan ke hati. Atuh kali ini bisa gitu beh. Kapan ketemunya? Nah ini kan ke Allah dibaca ini kita Fatihah. Aisyah nyembah saya nyembah Allah nyembah Fatihah. Kemana kau kita? Justru nyembah Allah bersolatnya sadar bahwa teh hamba Allah sadar kadinya bahwa teh orang teh lahul udah upaya angin di Allah kawin yang menang Allah aing bisa sholat ku Allah aing bisa ngarakoman ku Allah eta maksudnya kudu sadar kadinya yang makhluk Allah ngecak batur teh jorek gitu baik makhluk Allah usaha kalinya maksudnya emang lupa berbagai macam cara khusyuk kudu gitu mulai difakir mangan orang belum Allahu Akbar eta makanya berkali-kali musok mang teh can asup lihat aja terus baru kos gitu ragu-ragu banget syak bae teh kadang jenengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa biasa udah mau selesai datang. Emang hebat. Kalau salah dinasihatin. Benar semua apa yang dinasihatin. Seperti mulai di dalam ilmu fikih ya semua itu tujuannya apa? Untuk mencapai kekhusyuan tapi lamun cenah orang geus ditakin kita sudah bertoriko tinggal menghidupkan ismuzat saja itulah makna hakikatnya khusyuk bagi orang ini ya
yang sudah bertikian bagi yang belum tuh Allah alam. Kalau yang belum bertikian memang tata caranya seperti tadi, kurang fokus pikir udah kamu mana, terus kamu bisa mah tambah dari orang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang masih punya ayat kan seperti itu dah. Terus disibukkan dengan hal kos itu supaya pikiran itu lah kamu mana. Tapi lalu dipikir-pikir lalu seperti itu, lu lagi nyembah Allah, lagi nyembah Fatihah. Ayo kalinya pikiran anda. Ayo, disunahkan nyembah Allah supaya eling ke Allah, supaya ada aplikasi setelah sholat itu, makna daripada sholat. Kenapa kita disunahkan berjamaah? Salah satunya kudu rukun. Tina barisan aja. Kita lihat ya, persopnya itu. Tapi seperti itu. Tatangannya seperti itu. Itu filosofi sholat. Imam ruku, mamu semua ruku. Ulah ayat. Dursila, ulah ayat pancagada di antara semuanya. Ayo, udah satu sholat, satu komando. Di situ tidak membedakan. Diharap si Musa ke sholat, ditukang karena seorang presiden. Si Musa sungguh nak kokoromon, ya sopa sawah baik. Kos kokorom ditukang karena presiden. Pada waktu sujud, kepalanya presiden kena sama kayaknya si Musa. Kokoromon itu, marah ke presiden. Ke sholat, itulah hebatnya sholat. Itulah maknanya sholat. Tak kehidupan pun kita aplikasikan seperti itu. Jangan tidak ada namanya orang misalkan nyumbang ke masjid, beda dengan gereja. Kalau kita nyumbang ke masjid, Aspani nyumbang ke masjid, gua nyumbang tuh masjid 2 miliar, cuman yang di depan tuh buat gua khusus, jangan orang lain. Ayo gitu. Nggak ada di masjid. Jadi kalau di gereja boleh nyumbang orang paling gede, tapi orang yang hidup di hadap kayak di depan aja silakan. Tapi kalau di masjid tidak. Itu makna daripada sholat coba kurang. Itu luar biasa. Mana itu apa? Buat aplikasi kita terhadap manusia, aplikasi sosial kita sesama manusia. Makanya fenomena hal-hal tos kali itu contoh ke diri orang serangan gimana. Kita mengenal ada 3 persaudaraan. Ada yang disebut namanya ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut namanya ukhuwah wataniyah, yang ketiga yang disebut namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah kita sesama muslim. Kalau kita lebih ke dalam lagi, ukhuwah terhadap para teki. Iya, baik orang kan bisa pakai itu menerapkan. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Apa ukhuwah Islamiyah? Itu di situ ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Wahabi, ada Nahdlatul Ulama. Itu dalam ukhuwah Islamiyah. Ayat Islam kejawen berbagai macam. Di situ aja kita harus bisa persaudaraan diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ada yang disebut ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam satu tanah air, satu bangsa. Contoh Indonesia. Ukhuwah wataniyah di sini sudah agamanya berbeda, etnisnya berbeda, budayanya berbeda, adat istiadatnya pun berbeda. Tapi kurang kudu ayat diikat dengan ukhuwah wataniyah, ukhuwah dalam satu negara. Itu orang kudu bisa. Kayak nu di Dayak, kayak nu Sunda, kayak nu Jawa, itu masing-masing beda-beda. Yang ketiga ada ukhuwah basyariyah. Ini lebih luas lagi, lebih persau lagi. Ya, persaudaraan dalam berbangsa-bangsa. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu Majusi, ya, entah itu Buddhisme, Hinduisme, masing-masing. Sudah
Allah subhanahu wa muliakan Bani Adam, keturunannya ada. Itu kan ini persahabat. Ndek Cina, ndek orang Afrika, ndek orang mana? Tetap orang yakin kan bahwa keturunan ini yang Allah telah memuliakan. Allah memuliakan orang ngahina dan tolong itu. Lalu ganti Allah. Balagu jasa. Jangan terhadap manusia, terhadap hewan kita harus seperti itu. Ingat ditabir waktu ke rumah Bani Adam. Itu dalil kebangsaan dari ukhuwah basyariah. Semua sama, semua keturunan Bani Adam. Orang masuk dalam Bidayatus Salikin bab pertama yaitu masalah thariqah mu'tabarah. Thariqah mu'tabarah atau diakui sah seluruhnya ada 42. Ini versi lama. Versi sekarang itu ada 45 atau 43 itu. Yang ada di Indonesia ya. Yang ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Kalau yang sampai luar negeri itu lebih banyak lagi. Sekarang Jatman atau Jami'i Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin raisnya itu Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Rais Jatmannya. Catatan di dia ada 45 thariqah mu'tabarah yang sah, yang diakui, yang musalsal, yang nasabnya atau sanadnya nyambung ke Kanjeng Rasul. Itu namanya mu'tabarah. Tapi kalau munqati terputus di tengah jalan, itu namanya ghair mu'tabarah. Tidak sah, tidak diakui. Jatuh tanah. Dan ahlinya itu ahlinya untuk masalah itu. Jangankan untuk masalah silsilah sanad thariqah. Iya, nah, contoh itu. Lamun hayang naik silsilah orang sampai ke Nabi Adam, tanya Nabi Lutfi, ahli nasab. Dia mulai aya keraguan dari ahli nasab ya. Ahli nasab nggak bakal meleset. Banyak makom-makom baru yang ditentukan oleh dia dan dia hafal sampai ke Kanjeng Nabi. Nasab bener punya nama lain sotoy di kosurah ayah ilmu nah ayah udah makan sekarang sotoy sotahu ilmu kau itu nawan itu sotahu. Jadi maksudnya kalau emang belum bukan ranahnya, bukan makomnya, dia aing gak senang pribadi orang sekarang ngenal masalah baru masalah ternyata bodoh amat busi salah orang lain akhirnya ya. Ini cetakan tahun 71 ajengan Citumku Ciamis 1971. Jadi di sini ada 42 thariqah. Sekarang sampai 45 thariqah. 48 misalnya. 46 ya saya dengar. Oh sekarang udah mulai segitu ya. Waktu aja masih depan. Tuh, bahkan lebih banyak lagi udah 46 yang tabarok ya. Makanya tolong kalau bisa ada hafalan. Minggu besok atau terserah mau kapan. Salah satu ya, salah satu pegangan yang berthariqah ini kudu apa silsilahnya, karena itu salah satu bukti otentik mu'tabarah atau ghair mu'tabarah. Wayahna ibu lo ngapal ke kos gitu, awas bisa ngapal kok tamah kita ngapal apa ngapal kenal silsilah. Nih saya buka sedikit ya. Kita bisa berhenti Ustaz, meminta wasilah kepada ahli silsilah kamu orang apal salah satu luar biasa.
boro-boro apa kota, boro-boro eta gitu kota kita apa apalagi eta. Sebetulnya di balik rahasia itu banyak kalau pengen tahu. Makanya hafalkan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Syamad Bakri, Ja'far Shadiq. Terus itu sebetulnya rahasianya banyak. Kurang makan intinya emang jarang yang buka. Jarang diapalin. Makanya bukti kan, bukti otentik. Salah satu kita bertoriko itu kudu hafal. Kan ditanya, itu kan kos beda. Orang punya kolot, si udah ngaku-ngaku anak Soeharto. Sisilah dari. Coba saya nyala Soeharto bisa. Akhirnya kan salah. Itu salah satu buktinya. Banyak yang ngaku-ngaku diri kan. Pasti ditanya akhlak belum. Itu beda kos gitu. Orang tuh buka kolot orang buka kolot itu terus sampai nyambung tuh. Itu namanya mutabar, itu sangat yang benar. Ini ngaku-ngaku anak Soeharto, Bapak Soeharto sah, Bapak Soeharto sah, terus ada, gak apa, bohong kan berarti. Begitu juga kita ini satu bukti pegangan buat kita yang sedang masalah ngomong baik. Tidak segampang itu. Di samping orang ngamalkan itu. Pertanyaan, kok di tafsir mah banyak yang tidak termasuk dalam ahli silsilah. Contoh Syekh Yazid Abi Yazid Dilbustami, Syekh Yusuf Al-Hamdani, Imam Rabbani, kan gitu ya. Hasanil Basri. Banyak kan yang di luar ahli silsilah. Banyak yang kita panggil itu sih. Di ahli silsilah dan apa loh tak salah satu yang pakai itu kan tidak ada ahli silsilah. Itu masuknya adanya di Thariqah Naqsyabandiyah. Contoh kita dalam di Cekudoi, Sayyidina Mu'asum, kan banyak tuh ya di luar ahli silsilah Qadiriyah. Itu kebanyakan di Naqsyabandiyah adanya itu. Kalau yang di Tawassul, apalagi nih saya tahu lagi. Ila hadrati Sayyidina Mu'asum. Di sini wali Ma'sum ini sahabat Nabi. Kalau kita pernah baca Maqamat Tuan Syarul Qadir, semua ada di bawah telapak kaki Tuan Syarul Qadir. Yang di luar itu hanya wali Ma'sum, bukan Maqamat. Orang pertanyaan wali Ma'sumnya kemana? Ternyata wali Ma'sum itu sahabat Nabi, Empat sahabat. Tapi di luar itu wali Allah yang sebelum atau sebenarnya semua ada di bawah nama Tuhan Syafali. Itu jangankan bangsa manusia. Kan salah satu julukannya Syekh As-Saqalaini yang menguasai dua alam, alam jin dan alam manusia. Semua tuh di bawah Tuhan Syafali. Itu tapi yang masuk, yang Sayyidina Ma'sum itu, nih saya kasih tahu itu ternyata itu sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi lo begini, sabodoh sahabat Nabi tetap lebih mulia daripada wali. Karena apa? Dia itu melihat fisiknya, zohirnya Kanjeng Nabi, mendengarkan suara langsung Kanjeng Nabi, melihat langkahnya Kanjeng Nabi, melihat geraknya Kanjeng
sekali-kali orang nah sahabat Nabi tak goblok-goblok tak bodoh-bodoh sahabat tetap mulia mereka karena melihat sohibul wujud kan terlalu ngomong laulaka namun tidak karena anjeun namun aya kan bumi ieu moal aya dunia ieu moal aya naon namun eueuna nurmu makana mulia jasa pos itu hari kita mengkarangan Imam Ghazali ya nu masalah perselisihan emang dirinya rancu emang banyak sejarah yang mengatakan begitu. Pada waktu Kanjeng Nabi meninggal langsung pada waktu itu pecah kongsi. Kanjeng Nabi Muhammad waktu Sayyidina Ali menguburkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada pemilihan khalifah sudah ditunjuk waktu itu langsung Abu Bakar Siddiq kan dirinya sempat mana sempat polemik antara Fatimah dengan Abu Bakar wah sebagai macam apalagi sekali kajian Sayyidina Ali muncullah sebut kaum Khawarij dia terus perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah keturunan ke anaknya Marwan bin Muawiyah Yazid bin Marwan nu hari tapi kejadian Karbala Sayyidina Hasan Husain kuat tadinya rancu terus tadi dia orang kumaha itikadna orang dalam tauhid itu harus tahu ulah hadirnya tapi kayak setik kurang ya setik di sini seluruhnya ada 42 tahun 71 sekarang ada jadi 46 toriko yang mu'tabar jeung sanadnya nyambung kepada Kanjeng Rasul dan saya menghimbau di Udul Jumat kan ada apa kan kalau bisa baca mulai orang Ka'bah Syekh Masrullah Tajul Arifi Syekh Lomba Syekh Tolha Syekh Man Hatib Syekh Basrul Bapak Syekh Samsudin terus rekal Syekh Hatak Syekh Abdul Aziz Syekh Husain Syekh Usman kadang-kadang Syekh Abdul Aziz Kasih Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Sa'id terus Syekh Asyiduli Syekh Junaidi Al-Baghdadi Syekh Sirti Saqati terus Kak Imam Sal Kazim Kak Ja'far Sohib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena itu bukti otentik sanad urang cakalan urang namun tadi itu ulah ngaku sih ya gitu namun eueuh bukti ya namun bukti lah ngaku orang bangga inilah kalimat la ilaha illallah ini kalimat la ilaha illallah doang tapi orang boga sanad biasa itu yang berharga aing menang la ilaha illallah menang Abah ana menang Abah terus sampai Kanjeng Muhammad buktina seperti di ilmu hadis itu seperti itu hadis nama kan innamal a'malu binniyat tapi kalau sadar terus sampai nyambung Kanjeng Muhammad kalau kurang boleh pas gitu karena al musnid al mabogaan sanad makanya orang bangga ilmu mana yang ditanya si ayo kajian buka malah naon ayah udah nyampe Kanjeng Rasul kos kieu aya silsilah ada aya sanad sampai kaluhur jarang aya emang di zaman Habib Umar bin Hafiz terkenal dengan Al-Musnid jadi hadis dia nama hampir semua dia hafal ribuan hadis dan satu hadis itu hafal sanadnya sampai ke Kanjeng Rasul itu salah satu untuk fi hadza zaman seluruhnya ada thariqah 42 thariqah yang seluruhnya berdasarkan keterangan Quran dan hadis ya berdasarkan Quran dan hadis. Cak Allah
dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ieu dalil lain, dalil urang bertariqah, dalil urang bertariqah. Makana mun bisa maaf nanti ke depannya kalau bisa mah beli bukunya masing-masing, kita sambil lihat. Kurang paham orang dia nyoret tuh kurang tahu. Ada yang kita perlu pahami, kita tulis. Soal naon lamun kieu dangu kan kadang-kadang ngeusan bae ieu. Karang-karang kadang ngeu lagi kabeh ieu. Lali ya, Hilang semua ini. Nah, nanti kayak yang mengatur itu nanti ada Bang Anwar, ada Bang Bayu, ada saya jadi Ariel Peter Pan, Noah, Ariel balon. tugas mereka nanti. Lu nggak ada orang ya? Dari jalan Allah. Dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Ia dalil lain. Ayat maksudnya dia dinul Islam atau rezeki nalwa. Maksudnya dalam sini rezeki itu bukan hanya masalah itu, masalah keimanan, kenikmatan kita beribadah itu rezeki. Orang yang aja kita duit loba. Orang nikmat ibadah ke Allah beta rezeki. Sehat rezeki. Jadi thariqah yang mutabarah seluruhnya mengambil dari ajaran Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Busiri dalam kitab Burdah yang bunyinya wa kullu min rasulillahi multamis gharafa minal bahri wa rashfan minad diyam. Semua ahli thariqah mengambil dari Rasulullah, hanya saja ada yang seperti menciduk air dari lautan atau sekedar mengambil cipratan air hujan. Kesimpulan thariqah yang memakai dasar kitab Allah dan sunnah Rasul disebut thariqatul haq atau benar yang wajib dilaksanakan sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi thariqah itu sumber yang saya tahu dari melalui jalur Sayyidina Ali itu ada 43 thariqah. Itu tadi yang dikatakan 46 itu yang ada di dalam negeri lokal di udang doang ya. Karena salah satu thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Tekien ini tidak ada di luar negeri. Karena yang mempersatukan, yang mengawinkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu pada Khatib Syabas bin Abdul Ghaffar. Itulah kebanggaan orang Indonesia. Sambas hebat cuy. Coba di luar tidak ada. Qadiriyah tersendiri, Naqsyabandiyah tersendiri. Kalau kita dikawinkan, bahkan jika Fatul keterangannya Syahwat dari Ustaz bin Ghaffar itu 5 thariqah disatukan ke dalam yang disebut namanya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Disebutkan ada Musaingan Mustaqil al-Khalwatiyah, Thariqah al-Quburiyah, salah satunya. Jadi ada 5 thariqah gabungan, makanya bangga orang Islam deui. Amalkeun nu nyanyi kang mikir. Amalkeun nu nyanyi, amalkan yang sungguh-sungguh, udah. Geus batanya, geus yakin, keun geus gitu. Dan satu jangan pernah bergeser sedikit pun. Orang pribadi balas dulu paman tadi kata, "Oh, memang tidak kurang." Paling lamun orang mungkin kalau lawan saja ngasih sekedar taruh kata.
malah barokah, tidak pernah meminta ini dan itu. Karena apa? Kita mah sudah punya sendiri, ya, punya sendiri, bangga kenal lihat untuk mulik naon ya iya doang iman ilah ilmu jalan jeung paeh asli nama kadinya cuman ku para ahli ulama terdahulu dibentuklah makna kadia aya disebut suluk, aya disebut salik, aya disebut murid, ada yang disebut murad, kayak di ngaranna tahalli, takhalli, aya ngaranna tahalli, kadi ngaranna tajalli. Kayak tajalli fil af'al, tajalli fis sifat, tajalli fil asma, tajalli fil zat. Eta kos gitu. Metode semua juga itu tata cara. Memang ada orang yang tidak bermain seperti ini, tapi seperti itu mah sakti. Kita ikutin yang banyak, yang ada metodenya, yang ada pendidikannya, dan ada aturan tata caranya. Lamun nungkos gitu mah tertentu hal-hal begitu kayak mau orang ayo sebut maju tanya ada maju posisinya ukuran teh kadang emang turunan bagus ada yang seperti itu. Hal yang begitu itu hal yang gak lumrah, yang gak harus kita wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti nih yang seperti ini, yang sudah ada gurunya, ada tata caranya, ada metodenya. Ilukeun ke orang karena alam rohani. Alam rohani itu orang tanya nana. Maka penting itu bermursyid itu begini. Orang yang mabia kalau misalkan awal lagi zikir, panak orang misalkan dia. Orang panik mesti gerak-gerak kudu eling hati inget apa Robi to kayaknya nunyakeun ka urang tah. Kalau sampai tersesat jauh ke mana-mana. Ke alam-alam yang lain karena orang mah lain ilmu. Orang mah jelema bodoh. Makanya orang buka guru buka guru mursyid kok itu ngeunahna aya nu tanggung jawab, aya nu nyakalkeun, ulah sotoy makanya ulah sotoy terus rendahkeun hati urang depan teh Robi to heula ka Abah deuk zikir eling heula ka Abah Robi to heula ka Abah biar teh terlalu jauh diambil oleh Abah ulah sotoy, ulah rasa jago, lebih ke kos gitu. Orang kuari bertoriko itu tidak asal-asalan. Ya, toriko kita ini jelas. Qadiriyah nisbat kepada Tuhan Syaikhul Qadir Jailani. Naqsyabandiyah nisbat kepada Tuhan Syekh Bahamuddin An-Naqsyabandi. An-Naqsyabandi ini jalurnya melalui Abu Bakar Siddiq, turun lagi kepada Salman Al-Farisi, sahabatnya Nabi. Ya, Salman Al-Farisi turun lagi kepada anaknya Muhammad Abu Bakar bin Abu Bakar Siddiq, turun lagi sampai Syekh Abu Naqsyabandi. Tuh Yusuf Al-Hamdani, Abi Yazid Bustami itu dari itu Naqsyabandi semua sampai ke Tuan Syekh Bahamuddin Naqsyabandi. Bahkan di Mangkobah Tuan Syekh Qadir 150 tahun sebelumnya, ya 150 tahun sesudah Tuan Syekh Qadir, Tuan Syekh Bahamuddin Naqsyabandi itu ditalkinkan zikir ismu zatnya oleh Tuan Syekh Qadir. Ya, dan semua para aulia Allah khususnya di bidang ini ada yang disebut Thariqah Saziliyah, sama seperti Mangkobah Tuan Syekh juga
dia ada catatan muridnya sejauh mata memandang. Sama seperti Tuan Syekh Abdul Qadir juga, Tuan Syekh Abu Hasan Asy'ari pun sama seperti itu. Tapi tadi saya bilang ulah ngerasa yang lebih gagah yang dia Qadiriyah itu ngerasa gagah dia muslim, jangan, sama aja. Asli begini sebetulnya ya, orang-orang yang baru mau ikut seperti ini mun bisa, jangan terpengaruh oleh saya pribadi, oleh teman-teman dekat Anda, orang tua Anda, jangan, atau guru aja, jangan. Karena menurut Toriko ini disesuaikan dengan akhlak ruhaniah kita. Cocoknya yang mana? Tidak bisa dipaksakan guru kualitas itu bisa. Masing-masing beda-beda. Ada negara Rifaiyah mana, negara Saziliyah mana, dek Naqsyabandiyah gimana, dek Tijaniyah gimana, dek Ahmadiyah gimana, Idrisiyah gimana, masing-masing. Soalnya di Qadiriyah pun itu beda-beda. Ayat 197 zikir, ayat 166, ada yang 165, kita pakai 165. Itu masing-masing beda-beda. Hal yang itu hak prerogatif seorang mursyid. Karena di Qadiriyah, kalau seorang murid sudah mencapai makom derajatnya seperti gurunya, silakan dia menisbahkan nama dia sendiri. Itu Qadiriyah. Misalkan Asani, misalkan seperti gurunya, boleh dimulakan Asmania boleh di Qadiriyah ya. Iya. Kalau di Qadiriyah itu seperti itu. Tapi kalau di Thariqah yang lain tidak. Makanya kalau di Naqsyabandi banyak lagi terus orang tua. Ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu macam-macam. Berbeda. Ada Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Contoh yang sering datang itu datang dari luar negeri, Siprus itu Turki ya. Syekh Hisham Abani itu kan guru Syekh Nazim Al-Haqqani Effendi. Itu Islam Al-Haqqani ya. Itu Siprus itu. Nah menantunya Syekh Hisham Al-Haqqani ya. Itu menantunya yang ada di Amerika. Di Amerika. Ya, itu Naqsyabandiyah. Yang di Jawa ada Khalidiyah, apalagi yang di Solo tuh negeri Sumatera. Sumatera yang saya tahu kebanyakan Naqsyabandi. Makanya kan ada gelar tersendiri, negeri Naqsyabandi. Apalagi kalau di Riau itu kemarin itu ya, Anis ya, temannya Anis. Saya pernah merantau di kampung ya, Kampung Nagara Seribu Suluk. Wah, itu kayak indah amat karena 1000 suluk. saya sempat terbesit itu, ganti aja namanya ini Majelis Seribu Suluk. Banyak kan jaga itu. Itu kampungnya Kampung Negeri Seribu Suluk. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Itu negeri Naqsyabandiyah. Itu kalau di sana di daerah Rokan Hilir itu ada dulu namanya Syekh Abdul Wahab Ar-Rokan. Itulah mursyid Naqsyabandiyah. Sekarang beliau sudah meninggal. Sekarang keturunannya terus. Saya di Malimping dah. Sakia. Kita pernah banyak digombangkan besar ya. Ya, baik deui kurang dalil tadi surat Al-Jin ayat 13. Ilah bukti berikut salah tunai. Apa ke? Beberapa menit. Kau segera apa pertama? Padahal mau ulang kebanggaan. Adi sama jeung diurang lain jeung batur. 11. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktukum bihima
fihima lan tadillu ba'dahuma wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli